Shalom buat semuanya. Ya. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang tokoh yang namanya Nuh. Ya, tokoh yang namanya Nuh. Di dalam Alkitab masing-masing kita punya catatan tentang kisah Nuh, ya. Dimana ada sekian hal yang saya mau sharingkan dalam kesempatan ini, ya. Sebelumnya saya juga mau menyapa jemaat Tuhan yang hadir di Zoom. Nah, ini nanti bisa ke jemaat supaya yang Zoom ikutan kan lihat mukanya kan yang lain. Nah, biar yang di rumah juga bisa lihat mukanya yang di sini. Karena yang di sini udah standby yang ini kan. Ya, shalom buat yang bersama-sama dengan kita via Zoom. Ya, hari ini ada berapa yang admit sampai jam ini? Ya. Yang join sekitar 10 sampai 12 orang. 10 sampai 12 orang di luar sana di Zoom. Ya. Baik, yang pertama dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Yang pertama adalah hidup dalam kasih karunia. Saudara, arti nama Nuh itu artinya beristirahat, ya, menenteramkan. Di dalam Kejadian 5 ayat 29, nama Nuh itu dihubungkan dengan kata kerja nakam yang artinya penghiburan. Nah, unsur kata Nuh yang juga diucapkan dengan Noah, ya, Noah itu kalau di bahasa Inggris nggak pakai K, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya pakai K, N-O-A-K-H, ya, Noah. Itu terdapat dalam nama itu tidak terdapat dalam orang-orang pada masa itu. Jadi ini nama yang pertama muncul, bahkan di pribadi orang Amori nggak pernah ada dalam riwayat-riwayat yang ada. Nah, menurut Septuaginta, ya, terjemahan dari Ibrani ke Yunani, Yunani menjadi Yunani yang disempurnakan, Septuaginta menampilkan nama itu sebagai Noe. Ya. Nah, saudara, bicara tentang hidup dalam kasih karunia, saya mau bukakan dulu tentang Nuh. Ya. Keturunannya ada yang bernama, jadi dari jalurnya itu Set, Lamek, lalu kemudian Nuh. Di mana Nuh ini lahir tahun 1056, ya. 1056 tahun setelah Adam, maksudnya begitu, ya. Ya, jadi 1056 tahun setelah Adam. Nah, Nuh mempunyai 3 anak laki-laki. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet, ya, yang mereka lahir sebelum air bah. Nah, seusai air bah mereka kemudian tersebar ke seluruh penduduk bumi. Nah, bicara tentang anugerah di sini, kasih karunia, ya, adalah sebuah perbedaan yang sangat signifikan, tetapi punya kuasa yang sama-sama luar biasa dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, bahwa salah satu yang berbeda tentang kondisi kasih karunia adalah timeline umur manusia. Ya. Dan di sini dalam kaitannya dengan bencana air bah, di mana usia daripada bapak-bapak pendahulu ini, kalau kita melihat Adam itu 930 tahun, ya. Coba di next, ya. Ya, ada Adam 930 tahun, ada Enos 905, pria paling lama hidup Metusalah, ya, 969. Kemudian Nuh sendiri ada 950-an. Ya. Nah, lalu kemudian 10 generasi ke sana lagi sampai dengan Abraham itu terus turun. Ya, dimana Yosef juga sampai di 110 tahun. Nah, bicara timeline tentang umur manusia dalam kaitannya bencana air bah, ya, jadi sebelum air bah orang lama gitu hidupnya, tapi setelah air bah itu jadi makin berkurang usia, ya.
Maksudnya lamanya durasi hidup. Nah, yang berikut saya mau bukakan tentang timeline-nya Nuh, dimana dari timeline di atas ini kita dapat pikir bersama-sama dalam hal ini bahwa ya ini bisa yang di Zoom Anda bisa screenshot mungkin ya beberapa materinya ya. Nah, saya beri catatan lagi, Adam itu hidup 930 tahun ya. Ini umur yang cukup lama sehingga Adam bisa melihat 9 generasi keturunan lahir dari dia ya. Yang mana hal ini membuat Lamek itu generasi ke-9 dalam rangkaian cucu Adam. Nah, karena itu sebelum bencana air bah, Metusalah memiliki umur terpanjang yaitu 960 sekian. Nah, sangat mungkin bahwa Metusalah adalah manusia tertua yang pernah hidup. Jadi jangan sok tua karena yang paling tua Metusalah. Ya, itu karena dia Metusalah. Kalau dia metunya benar lebih tua lagi. Ya. Nah, menarik bahwa dicatat banjir terjadi pada tahun ke 1656 gitu, kurang lebih dari catatan sejarahnya, di mana ini merupakan tahun yang sama dengan kematiannya Metusalah, yang mana Metusalah kalau dari catatan dan beberapa penafsiran bahwa dia mati sebelum air bah, bukan mati disapu air bah ya. Yang mana Metusalah sendiri punya gabungan dari dua kata ya, yaitu mut dan salak ya. Mati mengutus pergi. Jadi arti dari nama Metusalah sendiri adalah orang yang kematiannya diutus pergi. Nah, sebelum bencana air bah, usia rata-rata manusia 857,5 tahun. Kemudian 10 generasi berikutnya dari Nuh sampai kepada Abraham, setelah banjir usia manusia rata-rata 317 tahunan. Dimana catatannya Nuh itu adalah generasi ke-10 ya, dari Abraham. Nah, hidup Nuh yang 950 tahun ya, yang dihitung dari waktu 0 yang cukup lama ke 10 generasi yang lahir daripadanya. Jadi terhitung ketika meninggal ya, ketika Nuh meninggal, Abraham berusia 58 tahun ya, itu catatannya ya, coba di next dulu ya, biar catatannya dapat. Nah, lalu kemudian Allah berkenan dengan Nuh dan ditenangkan oleh korban, dan dengan demikian menarik kembali kutukan dari tanah. Ini yang saya mau sampaikan di poin pertama tentang hidup dalam kasih karunia. Jadi bukan setelah air bah lalu kemudian manusia bermasalah sehingga usianya lebih pendek, tetapi inilah anugerah pada masa sebelum air bah itu, di mana setelah apa yang dilakukan Adam, Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi yang Tuhan kutukkan tanah karena Adam. Begitu ya. Jadi setelah air bahnya berlalu, lalu kemudian Nuh keluar dari bahtera, lakukan korban, ya, persembahan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian disitulah terjadi yang disebut pendamaian. Ya, jadi sudah dilepas kutuk atas tanah setelah air bah. Makanya susah payah manusia ketika sebelum air bah itu, konsekuensinya adalah menjadi umur manusianya menjadi lebih panjang karena ngelola tanahnya harus lama ya. Tapi setelah air bah, Nuh tampil, persembahan korban dan lain sebagainya, terjadi pendamaian, maka di situ usia lebih short tetapi tanah jadi lebih mudah digarap ya. Nah, oleh karena itu bicara tentang hidup dalam keselamatan, saudara, kasih karunia itu bukan gratisan, itu pemberian. Pemberian yang harus dipahami bahwa tidak ada tindakan yang Anda dan saya bisa lakukan untuk membuat Yesus naik ke atas kayu salib.
Nah, Allah yang menyelesaikan pekerjaan tangannya, yang kemudian Anda dan saya harus sambutnya dengan iman. Nah, iman sendiri adalah pemberian. Nah, yang kedua, dari Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Satu-satu kita bahas. Yang kedua bicara tentang hidup benar. Yang namanya hidup dalam keselamatan itu, Nuh seorang yang benar, saudara, yang memiliki kebenaran itu bersumber dari iman. Nah, karena itu, ya dalam konteksnya, jadi kalau saya nggak pakai mic-nya kayaknya kedengeran ya, masuk ya? Masih masuk gak? Masih masuk gak? Ya, coba dicek. Masih masuk gak itu di sana? Boleh angkat tangannya yang lain, bisa lihat? Jelas, kalau di sini jelas. Jelas? Oke, jelas. Ini aja. Malah jadi ini ribet kayaknya. Ini ya, pasti sharing ini. Nah, Kejadian 6 ayat 9 bicara tentang Nuh itu seorang yang benar. Nah, seorang yang benar memiliki kebenaran yang bersumber dari iman. Di sini kebenaran sesuai iman, gitu kurang lebih konteksnya. Ya, dalam bahasa Ibrani ini disebut sadik. Ya, ini orang yang seorang yang benar. Saudara, pada zamannya Nuh, di masa after bah atau sebelum konteksnya perjanjian lama, maka seseorang itu melakukan apa yang benar untuk keselamatan. Nah, sementara Anda dan saya di konteks anugerah sekarang adalah karena kita dibenarkan, makanya kita melakukan apa yang benar. Namun ingat, kita ini dibenarkan oleh karena karya Kristus. Lalu kemudian Kristus inilah yang menjadi kebenaran itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Yohanes di sana disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu, iman yang benar adalah yang datang dari kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, iman sesungguhnya timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Bukan iman timbul dari apa yang Anda dan saya mau dengar. Itu namanya bukan iman, itu namanya memotivasi diri. Ya. Dimana Anda memperkatakan hal-hal yang Anda pengen telinga Anda dengar. Ya. Iman nggak bekerja seperti itu. Iman itu adalah tentang apa yang kita percaya, kemudian kita lakukan. Yang kita percaya tentunya bukan apa yang kita mau dengar, tetapi apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya, dan itu kita lakukan. Ya. Ini yang disebut hidup benar. Jadi bukan ngebangun kebenarannya sendiri. Nah, yang ketiga, masih di Kejadian 6 ayat yang ke-9, di sana disebutkan Nuh itu hidup tidak bercela. Ya. Jangan diterjemahin di konteks bahasa Betawi ya. Nggak nyela orang. Kalau itu sekarang udah diterjemahkan nggak nyela orang, itu konteksnya nyinyir, beda. Ya. Disebut tidak bercela. Di sini adalah Nuh ini digambarkan orang yang tidak hidup dengan pola yang sama dengan orang-orang sezamannya. Ya mungkin kalau disederhanakan sekarang disebut bahwa hidup dalam standarnya Tuhan, ya, dimana hubungan sosial antar manusia, kalau lu bikin yang baik buat gua, ya gua balesnya yang baik. Ya, itu standar masih di bawah. Ya. Sementara Alkitab itu ajar Anda dan saya, dimana Anda lakukan apa yang baik, diperlakukan tidak baik, Anda tetap baik, karena Tuhan yang Anda dan saya sembah itu baik. Ya. Karena itu hidup di dalam keselamatan ini bicara tentang bagaimana Anda dan saya masuk, bawa diri, paksa diri untuk masuk dalam standar moralnya kita. Ya. Coba di next lagi. Ya. Masih di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9. Ya. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ini istilah yang sering kali jadi kemana-mana ya. Ya. Apalagi ya kita semua yang ngerasa diri karismatik suka belaga gila dengan istilah intimacy. Wah, ya,
Biasa dengar itu kan, bahasa keren. Orang-orang yang intim dengan Tuhan. Orang-orang yang intim dengan Tuhan bukan memiliki sebuah kehidupan yang mistik, ya, bukan memiliki kehidupan yang kemudian menjadi magis, ya. Tapi sesungguhnya adalah tentang bagaimana Nuh ini orang yang punya persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita mau masuk di dalam konsep hidup dalam keselamatan, mari menjadi orang yang bersekutu dengan Allah, yang hidup bergaul di sini bicara tentang mendengarkan untuk mengerti kemauan Tuhan. Makanya nggak semua orang yang sedang tangannya buka Alkitab kemudian membaca itu semuanya sedang mau tahu Tuhan punya mau. Ya, sebagian lagi ada yang bukan mencari kebenaran, sebagian lagi adalah orang-orang yang mencari pembenaran. Ya, yang kemudian Anda bongkar ayat untuk cari yang belain kamu yang mana. Ya. Nah, hidup bergaul dengan Allah adalah tentang bagaimana Anda dan saya membaca, merenungkan, cari tahu, lakukan, cari tahu lagi. Cari tahu di sini adalah semuanya yang tentang Tuhan, bukan tentang Anda dan saya. Karena orang-orang memanfaatkan Tuhan itu sekarang populasinya bertambah, ya, dimana dia tahu kebenaran untuk kepentingannya dia. Ya, Anda dan saya ini bawa hidup masuk ke dalam kebenaran untuk hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, bukan buat ngatur-ngatur Tuhan. Nah, hidup bergaul dengan Tuhan itu adalah bagaimana Anda dan saya akhirnya makin tahu maunya Tuhan itu apa dalam setiap situasi yang Anda dan saya lewati. Masih di masa pandemi, ya saya percaya semua akan kembali normal sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, nggak ngerti lah saya kalau istilah new normal apa lebih jadi abnormal atau gimana. Ya. Tapi yang saya paham adalah dunia nggak akan pernah menjadi lebih baik. Nah, sekarang Anda dan saya nggak perlu paksa dunia menjadi baik dengan atas nama iman. Ya, kalau kemarin kan jadi aneh-aneh nih berapa bulan terakhir. Ya. Ada yang mau tengking si corona, ada yang aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Hidup bergaul dengan Tuhan itu nggak begitu. Hidup bergaul dengan Tuhan justru dalam setiap situasi kondisi yang Anda lewati, yang Anda hadapi, kita cari tahu Tuhan maunya kita bikin apa. Bukan Anda dan saya kemudian direct Tuhan untuk lakukan apa yang Anda dan saya mau. Ini hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, yang kelima dari Kejadian 6 ayatnya yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, yang kelima, mari melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Tepat seperti yang Tuhan perintah. Saudara, saya mau bukakan sedikit tentang ukuran. Ya. Di sini kan kalau bicara Nuh terkait dengan ukuran speknya Bahtera. Ya. Ada? Next. Ya. Nah, di mana panjangnya itu Bahtera 134 meter. Ya. Lebarnya 22 meter, tingginya 13 meter. Ini saya udah convert ukurannya. Ya. Nah, lama pembuatannya kira-kira 120 tahun. Tidak ada angka 120 tahun tersurat di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita mau lihat timetable-nya, ya, dilihat dari sini, lihat dari sana, kurang lebih 120 tahun. Nah, volume dari Bahtera itu kurang lebih 40.000. Per meter kubik. Ya, mungkin Anda perlu ilmu PDAM untuk hitung. Ya, 40.000 meter kubik. Yang mana si volume 40.000 meter kubik ini menampung, kalau diukur ke manusia, menampung 7.000 penumpang. Ya. Memang Tuhan adil dan berdaulat untuk setiap situasi. Ya. Bisa bayangkan ketika zamannya Bahtera Nuh terpaksa social distancing, berarti 3.500 yang lain dibuang. Ya. Ini 7.000 penumpang. Yang kalau diukur dengan ukuran gerbong kereta api, Bahtera itu cukup untuk nampung 300 gerbong kereta. Wow. Ya. Ya, ini ukurannya. Dan dia melakukan tepat
seperti apa yang Tuhan perintah. Ya, coba di next lagi. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Yang mungkin meluas dari konsep keselamatan. Ya. Di sini keselamatan tidak melulu bicara tentang hidup kekal, tetapi juga bicara tentang keselamatan dalam hidup Anda saat di bumi ini. Ya. Di mana kita harus masuk kepada pemahaman zaman pemilahan itu biasanya lebih pendek daripada zaman persiapan. Ya. Masa pemilahan biasanya durasinya lebih cepat daripada masa persiapan. Ya. Karena itu, mari sabar menantikan waktu Tuhan. Nah, di Kejadian 7 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ya. Dan aku menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ya. Saya mau ajak kita lihat proses air bah ini sejak hujan turun sampai surut. Ya. Dari Kejadian 7 ayat 11 sampai 12. Ini proses air bah sejak hujan turun sampai surut, ya. Ada dua catatan. Yang pertama, Kejadian 7, 11, 12 begini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Jadi setelah dipersiapkan 120 tahun bahtera itu selesai dibuat, lalu kemudian ada hujan 40 hari 40 malam. Jadi air bahnya bukan 40 hari 40 malam, ya. Hujannya ada 40 hari 40 malam. Nah, berlanjut nih, Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ya. Jadi menurut Kejadian 8 ayat 13 sampai 18, air bah itu 1 tahun 10 hari. Ya. Udah pernah ngerasain banjir setahun? Ini banjirnya setahun, ya, 1 tahun 10 hari. Baru kemudian Nuh keluar dari bahteranya. Darah, ya, dimana lama pembuatan bahtera itu 120 tahun. Lalu kemudian 1 tahun lebih 10 hari
itu masa air bahnya. Hujannya 40 hari. Ya. Dan saya mau bilang begini, mari sabar nantikan waktu Tuhan, karena masa persiapan itu nggak pernah singkat. Untuk perkara-perkara anugerah dari Tuhan itu butuh kemampuan yang besar untuk Anda dan saya menerimanya. Nah, sementara kita pengen balik. Kita pengen persiapannya cukup setahun, hujannya nggak apa-apa 40 hari, tapi banjirnya nanti jadi yang 120 tahun. Ya lu mau pilih yang mana? Ya, yang jelas ini nggak bisa dibolak-balik. Ya, karena cara kerja Tuhan memperhatikan hati setiap Anda dan saya. Kesiapan kita itu juga harus ditata dari kita diperlengkapi. Karena itu Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Saudara, hidup dalam kasih karunia. Ya. Coba di next. Ya. Ini pesan dari apa yang Tuhan bukakan buat setiap kita, bagaimana mengerjakan keselamatan. Ya, hidup mengerjakan keselamatan, bukan mengerjakan segala sesuatu untuk selamat, tetapi karena karya Kristus sudah selesai. Karena itu mari hidup dalam kasih karunia. Kenapa? Karena semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Nah, mari hidup benar, karena Anda dan saya sudah dibenarkan. Mari hidup tidak bercela. Saudara, hidup tidak bercela itu karena kita mengikuti standar Alkitab, bukan double standar. Ya. Makin hari harus makin raising the standard. Ya. Karena adalah aneh di mana kamu sudah ngelewatin 40 kali Natalan, 30 kali Natalan, tapi Kristus gak muncul, ya, dalam hidup kamu. Yang lebih parah lagi, temen 20 tahun yang lalu ketemu kamu hari ini bilang kamu masih sama. Ya. Mungkin kalau masih sama berat tubuhnya itu luar biasa. Ya. Tapi kalau masih sama kelakuan lu, itu aneh. Ya. Ini yang disebut hidup gak bercela. Mari paksa diri kita untuk hidup dalam standarnya Tuhan. Nah, mari hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan untuk mengerti rencananya, untuk paham rancangannya. Karena hidup ini seperti tiap hari kita bangun, itu nempelin potongan gambar puzzle. Ya. Dimana Anda dan saya gak bisa melihat utuh semuanya. Ya. Hari demi hari, dimana apa yang Anda lewati situasi dan kondisi, ketika Anda cari tahu Tuhan punya mau, Anda dan saya gak akan salah dalam ambil sikap keputusan. Lalu kemudian, mari melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Ya, tadi bergaul dengan Tuhan, saya ingatkan lagi, ya, jangan jadi mistis, ya. Jangan jadi magis. Ya. Terus nyebut diri pendoa. Semua orang Kristen berdoa. Anda berdoa bukan minta. Anda berdoa supaya Anda menjadi paham maunya Tuhan apa dalam hidup Anda. Ya, dan itu semuanya harus dibangun di atas fondasi kebenaran firman. Makanya Alkitabnya baca. Saya paling enak kalau melihat yang orang-orang yang suka nanya ke hamba Tuhan seperti perdukunan. Pastor, lihat muka saya, kira-kira Tuhan bicara apa? Ya, bicara apa? Muka lu begitu, mau bicara apa? Ya. Oh, tapi ada yang tipe-tipe begitu. Ya. Nanti kalau ulang tahun minta didoain, minta dinubuatin. Ya. Percayalah, rancangan Tuhan buat Anda dan saya itu damai sejahtera dan masa depan sungguh ada. Ya. Jadi jangan main-main di dalam pusara okultisme, praktek sihir di dalam
lingkaran tubuh Kristus kayak begitu. Nah, yang berikut adalah melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Saudara, Anda dan saya nggak bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintah kalau cuma ngandalin kekuatan sendiri, karena kuncinya adalah mempersembahkan hidup seluruhnya kepada Tuhan. Kalau nggak mempersembahkan seluruhnya, maka Anda dan saya jauh dari melakukan tepat seperti yang Tuhan perintah. Dan akhirnya sabar menantikan waktu Tuhan. Mari bertekun, karena sesungguhnya sabar di dalam ayat Alkitab bicara tentang penantian yang produktif. Bukan Anda nggak bikin apa-apa. Nah, saya rindu kembali di mana Yesus ada, saya ada, kita semua juga ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati.